Apa nih kok ada Halo. ini sih pemberitahuan? Oh, Iya, iya. Record. Wah, udah banyak nih Boy yang masuk. Iya nih. Berapa ya? IG 2, telu, IG 2, 4, 5. Banyak dah. 3.000 ada ya. Wah, lebih ini mah. Ngelebihin dari yang Tony Yesus kasih makan di padang gurun waktu itu. Haleluya. 3.000 orang. Oh, enggak dong. Bisa. Sapa dulu dong, Boy. Ini kita dari mana aja nih? Oh iya, ada dari VTI nih. Dari mana ya? Cibubur, ada Basweta. Lanjut dong. Suta. Soeta. Basweta itu maksudnya. Nah, di sini kita dari mana? Kita Anda dari mana? Saya. Kita Oke. dari Duta Garden. You know ah. You know. Oh, Duta Garden DG. Iya Oke. betul, itu dia. Jadi teman-teman di sini sekarang udah pada tahu belum kita mau ngadain apa di sini? Apain tuh? Di sana dulu. Oh iya, sana dulu ya. Teman-teman tolong dong open mic-nya dari mana aja sini. Shalom, shalom. Iya kok, salam. Cibubur hadir. Oh, Hadir. Michelle, Cibubur hadir, mantap. Ini belum ada ya. Di DG belum ada nih. Kayaknya masih pada mamingan. Oh ada nih DG, Andri. Halo Andri. Oh. Deh. Sendiri. Ada, ya kan. Ada. Nah, untuk teman-teman yang baru masuk di sini, karena kita nanti mau bagi break room, teman-teman yang belum yang kan bisa lihat teman-teman yang lain tuh namanya tuh ada depannya ada inisialnya dari gereja mana ya. Nah, kalau teman-teman yang belum di-rename tolong di-rename dulu. Misal kalau teman-teman yang dari Cibubur depannya nanti diganti CBR. Teman-teman dari DG diganti Duta Garden diganti DG. Nanti namanya itu inisial underscore nama. Contohnya DG underscore Andri. Betul Like sekali. that. That. Oke. Tadi masuk lagi nggak Boy? Sapa. Siapa tuh? Ada. Evan dari mana ini? Halo. Iya dari Ko Evan tuh. Halo Kak Luna. Ini bukan Luna lu cinta Luna kan? Luna Gita. Bukan Pak. Halo Kak. Dari PTI. Halo. Ini nggak ada. Oh iya. Wah, ada rame ya. Kita juga keringetan di sini. Apakah panas? Oh, tidak, grogi. Iya, itu. Di sini udah ada Cibubur, Maria Francisca, ada Michelle, ada Jessica, ada Rani dari Kelapa Gading, ada Gaby, Ivana, Jenny, selanjutnya. Oh, ya itu. Dari Anissa, ada Ricci. Ricky. Ah, iya itu. Rich. Ada Calvin, ada Lius, Bonieta. Nah itu. Ada GKK Pos Basweta, ada banyak, ada Basweta 2, Basuta Basweta. 3 Basuta. ini. Iya nih. Ini mabar atau nobar? Wah, lagi ibadah dijulitin. Rame-ramean. Ada bungkus sepatu. Waduh. Ya kan Basuta kan di sana live langsung. Iya. Rame-rame. Kita Nggak juga apa-apa. live kok. Nggak apa-apa. Jangan lupa oke? subscribe, like, komen. Ada Calvin, ada Evan, Kenneth, Tri, halo, shalom. Oh iya, dari pusat juga ada tuh. Ada Cipuspa juga, join Cipuspa nih. Selamat malam. Wah, Bu Shalom, Novi. Ci. Salam, Ci. Terus ada teman-teman Caci rombongan dari VT aja ini, lu. ada Januar, Nael, Irfan, Kevin, Oh, Kevin Karunia. My brother Kevin, you hadir. Bu Novi itu Sam cici aja Sam. Caci. Kenapa? Asal jangan oma aja ya. Bu Novi itu Bu Sam. Novi tuh. Oh nggak apa-apa dong biar lebih muda. Iya, kan umurnya baru 20 tahun. Kita kan acara Iya. anak Kan muda. soalnya kan usia kalian kan udah 50-an Asal juga jangan ya. oma aja Dekat ya. makanya. Asal Jangan jangan oma dong. panggil oma ya. Iya, iya. Tante, kan umurnya 30 tahun. Nggak apa-apa, Iya. Cici, ya kan umur Ya, cocok. 6 meter. Yoi. Apa artinya apa? Umur tidak apa-apa. Oh, Kan ini acara anak muda, iya. remaja. anak muda. Nah, Betul, dah. jadi sekarang Iya, tuh apa? tahu gak nih kita ada acara apa sekarang nih? Temanya apa? Ingat gak? Apa ya? Coba tanya teman-teman, ada ingat gak? Ada inget nggak guys? Dari C curut, curug,
Apa ya? Nah, yang tahu dikasih mobil sama Andri nih. Apa-apaan lu? Bisa-bisanya. Jangan terlalu kayak ini dong. Ayo, ada yang tahu nggak teman-teman? Temanya Ayo, apa? Tahu nggak? Oh, Kreo tuh. Irfan yang jawab. Mantap, mantap. Mantap. Nah, cek. Tebak-tebakan dong. Nah, Betul. di Crow ini Tebak-tebakan kita dong, mau Tri. sama-sama sharing seputar seputar Komen. bagaimana permasalahan kita di gereja kita masing-masing. Nanti kita sharing-sharing aja ya, terbuka aja teman-teman sama koko-koko dan cici-cici yang baik-baik di sini yang akan Iya. menemani kalian, oke? Dan selain kita yang akan menemani di sini, Ada juga narasumber yang akan memberi yang akan me- sharing. Ya itu, ya kan Kenalkan sharing. siapa, Boy? Iya. Ada. Udah masuk belum cirininya ya? Iya, Bu Rini udah masuk belum ya? Nanti kita perkenalkan dia belum ada. Udah tadi. Udah. Oh udah. Oh Bu Rini. Cirini. Oh Ini Cirini. Bu, Yang ini. Ipo. Nanti. Gomene. Halo. Iya. MC-nya nervous nggak? MC-nya nervous. Iya. Berarti Cirini ya. Cirini dong. Oke. Kita apa dulu nih cirininya? Shalom Cirini. Halo, shalom. Shalom. Wah. Wah, Shining Shimmering Splendid. manis. Aduh. Gitu dong. Oke. Iya. Kita mau kenal-kenalan dulu nih sama Cirini nih sebelumnya nih. Boleh Cirini perkenalkan dirinya dulu? Ya, selamat malam semuanya. Nama saya Malam. nama saya Rini. Saya saat ini lagi off pelayanan nih, ceritanya lagi menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Suami saya baru 1, ya anak saya juga 1. Jadi saat ini saya melayani keluarga gitu ya, dan ambil beberapa pelayanan, ambil beberapa khotbah gitu. Senang banget hari ini bisa join sama kalian semua, pasti seru banget nih. Lihat dari MC aja gokil gini ya. Jadi saya sangat excited banget malam ini. Oke, gitu aja. Ya, thank you Cirini. Saya mau perkenalkan dirinya. Sama. Hari ini bisa jadi berkat untuk kita semua ya. Diberi kelancaran. Amin. Oke, kita akan mulai aja kita Boy ya sekarang ya. Oke, boleh. Kita akan mulai acara seminar kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau doa bersama dulu ya. Yuk teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Kau pada malam hari ini Kau sudah mengumpulkan kami di sini teman-temanmu untuk anak-anakmu untuk bersama-sama sekutu, bersama-sama melayani, bersama-sama mendengarkan sharing firman-Mu untuk jadi lebih baik lagi ya Tuhan. Kau juga berkati untuk acara kita pada hari ini, semoga apa yang kita rencanakan pada ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Kau juga berkati hamba-Mu Cirini yang akan membawakan sedikit sharing dari firman-Mu. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Cirini bisa menjadi berkat untuk kami semua dan bisa membuat kami lebih bertumbuh lagi ke depannya lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati untuk kami, teman-teman kami dari pos masing-masing ya Tuhan. Kau berkati agar kami bisa berikan yang terbaik untuk teman-teman kami bersama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, sekarang next apa nih? Kita serahkan Ke Cirini. MC Rani. Oh iya itu. Terbalik. Oke, selamat malam semuanya. Ya, hari ini kita kumpul bareng-bareng untuk merenungkan satu bagian ya, yang saya yakin pasti ini menjadi berkat bagi setiap kita. Oke, saya boleh. Oke, bisa keluar? Keluar ya? Suara saya cukup jelas didengar? Jelas sih. Halo? Jelas, Ci. Ya, jelas ya. Oke. Ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang who. Oke ya, satu topik yang sangat menarik sekali dan saya ketika
mengingat tentang aku ini, saya mengingat bahwa waktu saya kecil dari dulu itu, saya sering dinasehati oleh mama saya nih, gitu ya. Nasihatnya apa sih? Ya, oke. Hidup adalah perjuangan. Saya yakin setiap kita di sini mungkin pernah tuh dibilangin ya sama orang tua, kamu tahu nggak, kita tuh harus berjuang banget. Perjuangan ini sesuatu yang benar-benar penting banget dalam hidup ini, gitu ya. Jadi perjuangan ini sesuatu yang kita harus capai, kita harus memperoleh apa yang kita impikan, kita tujukan, dan kita harus melalui dengan usaha, dengan kerja keras. Saya yakin setiap kita berjuang, saudara, dan perjuangan kita macam-macam. Tingkat kepentingan kita berbeda. Nah, saudara, ada orang-orang yang tingkat kepentingan hidup ini untuk sukses. Karena itu dia akan berjuang habis-habisan, sekolah, dari SMP, SMA berprestasi, kuliah di tempat yang baik, dia ikut segala macam aktivitas kampus, kalau perlu tidur di kampus, nggak apa-apa, pokoknya saya mau berjuang untuk bisa hidup sukses. Saudara yang hidup sukses, yang tujuannya seperti ini mirip saudara dengan beberapa tokoh yang saya lihat. Ini saudara, ini orang-orang yang punya moto, saya ingin berhasil dalam hidup saya, dan mereka benar-benar buktiin. Soalnya mereka berjuang habis-habisan. Saudara bayangin, Thomas Alva Edison, saudara, untuk membuat lampu, sudah tahu, dia pernah gagal sampai berapa, saudara? 9.999. Ya ampun, saudara, saya bayangin ya. Kalau saya gagal 100 kali aja, kayaknya saya nggak akan ulang. Ini 9.999, dia terus berjuang untuk bisa berhasil. Dan dia berhasil, saudara. Dia akhirnya menemukan lampu yang sangat berguna untuk kehidupan kita. Saudara Howard, dia gagal, 242 ditolak oleh bank, tapi dia terus berjuang sampai akhirnya kita bisa minum Starbucks sampai hari ini. Walt Disney, saudara, kita tidak akan pernah membayangkan dia pernah ditolak 302 kali untuk usahanya memperkenalkan ini loh, ada taman hiburan yang sangat menarik untuk keluarga. Kita harus membuat ini supaya orang-orang bisa menikmati bersama keluarga mereka. Itu ditolak oleh bank 320 kali, 302 kali, ini nggak menyerah. Bahkan Colonel Sanders, saudara, kalau saudara lihat, kalau saudara lihat di sini, dia mengalami kegagalan 1009 kali. Jadi saudara, dia benar-benar pernah mengalami kegagalan dan dia tidak berhenti sampai di sana. Saudara, waktu saya lihat ini, saya membayangkan betapa mereka ini berjuang untuk bisa hidup sukses. Saudara, bahkan kalau saudara tahu, yang namanya Colonel Sanders ini punya moto apa, saudara? Tidak ada apapun yang bisa dilakukan di hadapanmu kecuali menggoreng ayam. Inilah yang akan engkau lakukan selama hayatmu. Saudara, saya bayangkan di sini ya, kalau saudara, saya menjadi pasangan dari Colonel Sanders, ini setiap malam minggu saya akan pergi kemana, saudara? Ke dapur dia untuk menggoreng ayam. Kalau saya menjadi pasangannya Colonel Sanders, saya kebayangan kencan saya, saudara, setiap malam minggu makannya ayam pagi, ayam lagi. Kalau papi saya ulang tahun dikirimin hadiah ayam goreng. Kalau saya ulang tahun dikasih buket ayam. Kalau saya lagi galau, saya bayangin Colonel Sanders akan berikan saya 1 paket ayam. Saudara, karena itulah menjadi moto dia, tidak ada apapun yang akan dilakukan kecuali menggoreng ayam selama hayat. Wah, saudara, ini sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa, saudara, untuk orang-orang yang punya tujuan hidup untuk sukses. Jadi mereka benar-benar kejar hal ini dan mereka tidak akan berputus asa. Saudara sekalian, ada juga orang-orang yang bagi mereka tujuannya adalah langsing, saudara. Ayu, kalau saudara lihat, ini breakfast-nya apa, saudara? Apel, kemudian siang makan ubi 2, dinnernya protein shake. Luar biasa nggak, saudara? Dulu saya ngemil aja saya lebih banyak dari ini kayaknya, saudara. Tapi Ayu, karena dia sangat mengejar penampilan, dia berjuang untuk hal ini dan dia buktikan. Dia terus konsisten menjaga berat badannya.
Saudara, sini untuk mendapatkan peran terbarunya di Dr. itu, saudara, saya tahu dia breakfast-nya apa? Timun bersama dengan susu rendah lemak, kemudian makannya kol, dan juga setengah mangkok beras merah, malamnya kol dan juga timun. Waktu saya lihat ini, ya ampun, kalau saya makan ini jadi lalapan saya. Karena saya akan makan bersama dengan ayam, tahu, tempe, kerupuk, nasi, jeruk. Tapi dia nggak lakukan itu. Karena bagi dia, perjuangan dia, tujuan dia adalah penampilan yang baik, dan dia sungguh-sungguh mengejar hal itu. Saya yakin setiap kita pun punya perjuangan yang berbeda dalam hidup ini. Ada yang berjuang untuk penampilan juga, untuk studi, untuk pasangan hidup, untuk keluarga, macam-macam. Tapi itu akan terlihat dari usaha kita untuk mencapainya. Saudara, saya malam hari ini ingin berkata sesuatu yang lebih dalam dari ini. Saudara, kalau untuk hal di dunia saja, kita berjuang sedemikian rupa untuk bisa mencapai apa yang kita impikan. Saudara, pernahkah berpikir bahwa ada hal yang lebih esensial lagi daripada ini semua? Kenapa saya bilang ini lebih esensial, saudara? Karena sesungguhnya apa yang ada di dunia ini akan berakhir. Ini akan segera selesai, saudara. Saudara, saya dari dulu sering dengar hal ini, bahwa apa yang di dunia ini akan segera berakhir, tetapi saya baru benar-benar ngeh ketika saya kehilangan papa saya. Papa saya ini pengumpul mobil Hot Wheels, saudara. Kalau saudara lihat di belakang saya, ada mobil kecil-kecil gitu. Saudara, jumlahnya itu kayaknya puluhan ribu mobil Hot Wheels ada di rumah saya, saudara. Saudara, ketika papa masuk rumah sakit, kami datang memberikan bahwa itu terakhir kalinya kami melihat beliau. Dan sudah, saudara, ditinggalkan semuanya, hobi dia, ini semua begitu ya, nggak dibawa olehnya. Jadi, saudara, apapun yang kita kejar dalam hidup ini, semua akan berakhir, saudara. Karena ini sifatnya sementara. Tetapi ada hal yang kita perlu kejar karena ini sifatnya tidak sementara. Apa itu, saudara? Komunitas rohani. Inilah yang akan kita bahas malam hari ini. Inilah yang akan mempersatukan setiap kita di tempat ini. Saya berbicara tentang komunitas rohani, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komunitas rohani? Ya, saya boleh minta gitu ya bantuan orang-orang di sini untuk membaca. Oke, saya mau minta Cipaula nih, boleh nggak? Cipaula, boleh tolong bacain? Sorry. Ini kalau Komunitas rohani definisinya sekumpulan orang yang telah ditebus melalui kematian Kristus di kayu salib sehingga dipersatukan dengan Tuhan dan sesama orang percaya sampai pada kekekalan. Oke, gitu ya. Jadi di sini dibilangin ini adalah sekumpulan orang yang telah ditebus melalui kematian Kristus di atas kayu salib, dipersatukan bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan sesama orang percaya sampai pada kekekalan. Saudara perhatikan baik-baik ya. Yang pertama saya ingin saudara menyadari, saudara waktu kita terima Tuhan, Tuhan ini bukan cuma mendamaikan kita dengan Dia. Tuhan pengen kita pun punya relasi yang baik dengan sesama kita. Kenapa, saudara? Karena kalau enggak, waktu saudara mengaku percaya pada Tuhan, saudara pasti langsung dipanggil pulang sama Tuhan ke surga. Udah selesai, karena saudara udah percaya. Tapi kan buktinya enggak, kita masih hidup sampai hari ini. Artinya masih ada misi yang lain, masih ada tugas yang lain, masih ada kehendak Tuhan yang lain yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Yaitu kita punya komunitas bersama dengan sesama orang percaya lainnya sampai pada apa, saudara? Kekekalan. Artinya, saudara, ketika kita menyadari hal ini adalah ini sesuatu yang ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Kalau kita tahu bahwa kita dipersatukan sampai kekekalan, artinya saudara akan ada awal, tapi tidak ada akhir. Berarti dengan demikian saya mau bilang, saudara kalau di sini semua sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara nanti akan ketemu sampai di surga nanti, nggak akan pisah. Saudara mohon maaf, kalau saudara punya keluarga yang belum percaya sama Tuhan, ketika meninggal itu sudah selesai, saudara. Hubungannya sudah tidak ada lagi. Tetapi dengan sesama orang percaya, komunitas di gereja, komunitas rohani, ini tidak ada akhir. Saya bisa bayangin kan? Karena itu ini sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan.
Karena ini punya nilai kekekalan. Saudara boleh memperjuangkan apapun yang penting dalam hidup saudara, sangat boleh. Tetapi saya mau tekankan ada hal yang jauh lebih penting daripada itu semua, karena ini punya dampak kekekalan, yaitu komunitas rohani. Inilah yang sungguh-sungguh Tuhan inginkan. Inilah kehendak hati Tuhan terbesar. Saudara punya realita, punya upaya, punya daya juang yang besar untuk memperjuangkan komunitas ini. Saudara, waktu saya diskusi sama para panitia, saya sangat terharu, saudara, ketika melihat hasil survei RGK yang menurut saya ini benar-benar luar biasa. Kenapa, saudara? Karena ketika ditanya, kalian kangen nggak dengan komunitas di gereja? Aduh, semua saudara jawabannya kangen. Padahal, saudara, ini diisi bukan oleh aktivis, ini jemaat-jemaat, saudara. Tapi mereka menunjukkan mereka sangat kangen. Kangen banget kumpul, kangen banget bisa main bareng lagi, kangen banget bisa muji Tuhan, kangen banget dengar khotbah, kangen banget rapat. Wah, saudara, macam-macam, saudara. Dan saya sangat bersyukur untuk kerinduan saudara besar akan hal ini. Saudara, tetapi izinkan saya bertanya satu hal, saudara. Oke, kalau misalnya kita punya pemahaman yang tidak utuh terhadap hal ini, saudara, ini akan sangat disayangkan. Kenapa, saudara? Karena ini akan segera berakhir. Saudara, kalau kita punya pemahaman yang tidak utuh terhadap komunitas rohani, ini akan segera berakhir. Karena itu saya mengajak, yuk kita hari ini kita coba dalami lebih lagi. Apa sih yang harus saya lakukan sebagai anggota tubuh Kristus yang mau memperjuangkan ini sampai kekekalan? Saudara sekalian, di dalam Ibrani 10 ayat 25 sampai ayat 25, ini menjelaskan kepada setiap kita. Mungkin saya minta bantuan Michelle, boleh bacain Ibrani 10 ayat 25. Boleh, Ci. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauh diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, di sini disebutin ya, Tuhan bilang dengan jelas, semuanya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Oke, jadi Tuhan tidak bilang, jangan jauhkan diri dari ibadah. Artinya apa, saudara? Ini akan lebih jelas di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Michelle, boleh sekali lagi bacain? Boleh, Ci. Sebentar. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Oke, saudara, dengan demikian jelas Tuhan sangat menekankan, Tuhan pengen kita bukan cuma kebaktian online, saudara sendirian, tetapi Tuhan ingin kita punya pertemuan ibadah, ketemu, kumpul sama-sama. Saudara, ayo doakan. Kalau jadi, saudara, kalau kondisi memungkinkan, RGK akan segera mengadakan ibadah onsite, saudara harus hadir. Karena inilah isi hati Tuhan. Saudara, kita harus kumpul, kita harus ketemu, kita harus saling membangun satu sama lain. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saudara, ayo kita belajar, coba merefleksikan. Saudara, apakah kita kumpul hanya karena kita kangen suasana yang seru kalau di rumah sepi? Apakah kita kumpul hanya karena kita bosan kalau sendirian, lebih enak bareng-bareng? Apakah kita ingin kumpul karena kita kangen makan ketoprak sesudah kebaktian? Apakah kita senang kumpul karena kita merindukan hal-hal bernostalgia akan apa yang pernah kita alami? Saudara, kalau hanya itu alasannya, itu nggak cukup, saudara. Karena kenapa, saudara? Nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini semua akan berakhir, saudara. Kita akan masuk lagi rutinitas yang sama, kumpul orang-orang yang sama. Kita akan terjebak dalam rutinitas pelayanan yang sama. Kita jenuh lah, capek ya, jadi pemerhati, capek jadi WL, apalagi pemusik, hampir setiap minggu latihan 2-3 kali. Capek ya, rapat terus-menerus, ribut sana-sini. Capek ya, jadi jemaat nggak diperhatiin. Capek ya, kok garing sih ibadahnya. So, kita akan kembali memasuki pergumulan yang telah kita alami puluhan tahun, saudara. Puluhan tahun dari gereja awal sampai sekarang. Terus, saudara, kita alami hal ini.
Saudara, jangan sampai saudara, apa yang kita anggap penting, satu hal yang bernilai kekekalan, itu mandek karena kita mengalami pergumulan yang sama tahun demi tahun. Karena itu yuk malam ini kita coba ubah sudut pandang kita. Kalau sampai kita harus ketemu lagi, apa yang harus terjadi? Apa yang harus berubah? Kita, diri kita yang harus berubah. Kita harus punya paradigma yang baru. Paradigma seperti apa, saudara? Paradigma kita menjadi orang yang memberi diri. Oke? Semuanya harus menjadi orang yang memberi diri. Ini bukan cuma pengurus, bukan cuma aktivis, bukan cuma hamba Tuhan, tapi jemaat, semua orang terlibat yang ada malam hari ini, semua harus berkomitmen, Tuhan, aku ingin memberi diri. Memberi diri dalam hal apa? Yang pertama, saudara, kita harus memberi diri untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Oke? Yang pertama adalah memberi diri untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Saudara sekalian, kembali kepada definisi waktu saya katakan yang pertama, komunitas rohani. Sekumpulan orang telah ditebus melalui kematian Kristus di kayu salib sehingga dipersatukan dengan Tuhan dan sesama orang percaya sampai pada kekekalan. Artinya saudara, kalau saudara dan saya sudah terima Tuhan, kita semua harusnya menjadi manusia baru, betul nggak? Harusnya orang yang sudah kenal Tuhan dan yang belum ada bedanya. Kalau kita udah kenal Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita menjadi manusia baru. Saudara, apa sih manusia baru itu? Hal apa yang seharusnya hadir dalam manusia baru itu? Saudara, kenapa seseorang bisa disebut manusia baru? Kita akan melihatnya, saudara. Saya boleh minta tolong MC kita yang tadi untuk membacakan Kolose 3 ayat 15 sampai 16. Salah satu dari MC yang tadi. Sam ya, tadi kalau nggak salah. Oke, minta Jessica Audrey, bolehkah membacakan buat setiap kita Kolose 3 ayat 15 sampai 16? Kolose 3 ayat 15 sampai 16, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Oke, lanjut satu lagi. Sorry, sebentar. Oke, 16 ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Oke, so dikatakan manusia baru itu harus punya kriteria yang jelas. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Gimana caranya? Itu hanya terjadi ketika perkataan Kristus diam di antara kamu. Saudara, perkataan ini artinya perkataan Kristus yaitu firman Tuhan ada di antara kita. Ada di dalam diri setiap kita tanpa terkecuali. Artinya firman Tuhan itu memenuhi kita, menguasai kita, dan memerintah hidup kita. Saudara, manusia baru tidak boleh, tidak harus punya syarat ini. Saudara yang mengaku anak Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, harus punya kriteria ini. Firman Tuhan memenuhi hidup saudara, menguasai saudara, dan memerintah hidup saudara. Saudara, saya akan sederhanakan begini. Saudara, di sini kita punya laptop, dan kita tahu saudara, laptop itu terdiri dari dua operating systemnya. Betul saudara? Ya, kita lihat ada Windows, ada kita lihat laptop itu ada Windows, ada Mac OS, ya. Saudara sekalian, ini dua operating system yang berbeda. Ketika kita punya Mac OS, saudara akan lihat bahwa tampilan, fitur, segala hal yang ada dalam laptop kita sesuai dengan aplikasi ini. Saudara, ini berbeda dengan Windows, saudara. Setiap operating system ini menentukan seperti apa kinerja dari laptop kita. Saudara, bayangkan, kalau kita menyadari bahwa operating system kita harusnya firman Tuhan, saudara, berarti
pikiran kita, perkataan kita, perilaku kita, semuanya harusnya sesuai dengan firman Tuhan. Karena inilah operating system kita. Saudara, gak bisa, kita bisa bilang firman Tuhan hadir, kita tahu firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, tapi hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gak bisa, saudara. Karena seharusnya firman Tuhan inilah yang menjadi operating systemnya kita. Yang menguasai, yang memenuhi, yang menggerakkan, memerintah. Semuanya adalah firman Tuhan. Saudara, sama seperti Windows. Saudara, Windows laptop saudara akan mungkin punya kinerja, punya penampilan yang berbeda dari operating system itu sendiri. Karena itu saudara, kalau hari ini saudara, kelakuan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita masih suka bohong, kita masih hobi mengkritik, kita masih seringkali mencela, kenapa sih gereja gua kayak gini? Kenapa teman-teman kayak gini? Kok pengurusnya kayak gini? Saudara perlu lihat operating system hidup kita ini apa. Jangan-jangan firman Tuhan belum hadir. Jangan-jangan saya belum sungguh-sungguh membiarkan Tuhan masuk dalam hati saya dan membiarkan firman-Nya memenuhi hidup saya. Saudara, ketika semua orang di tempat ini yang mengikuti acara malam hari ini, saudara, punya satu kesadaran, hidup saya harus diubahkan oleh firman Tuhan. Operating system saya harus firman Tuhan. Pikiran saya harus firman Tuhan, perkataan saya harus firman Tuhan, perilaku saya harus firman Tuhan. Bayangkan saudara, kalau begitu ya, semua. Ketika saudara datang ke kebaktian, terus lihat, ya ampun musiknya cuma gitu-gitu aja, cuma ada keyboard sama gitar. Kira-kira respon saudara apa? Kalau misalnya operating system kita firman Tuhan saudara, kita lihat misalnya pendetanya, ya ampun khotbahnya kok ngantuk. Secara naluri mungkin ada pergolakan, lu ngantuk banget ya. Tapi kalau operating system kita firman Tuhan, kita akan langsung sadar, aduh gak boleh. 1-2 kalimat pun Tuhan pasti berbicara. Nggak mungkin enggak. Ini adalah firman Tuhan. Kalau operating system kita firman Tuhan, nggak mungkin ketika khotbah diberitakan kita bilang, harusnya ini datang nih, dengar nih, harusnya ini buat dia nih. Enggak. Karena firman itu buat saya. Harusnya itu yang mengubahkan saya. Harusnya itu yang memenuhi hati saya. Mengubahkan, memerintah. Saudara sekalian, ada begitu banyak pertanyaan. Kenapa ya kita nggak suka firman Tuhan? Kenapa sulit sekali untuk membiarkan firman Tuhan memenuhi hati kita? Banyak alasannya saudara, sibuklah, malaslah, nggak ngerti lah. Duh, gimana sih caranya? Kita coba bikin seminar, metode, mempelajari Alkitab yang menarik, macam-macam saudara. Tapi akhirnya saya sampai di dalam satu kesimpulan. Apa itu saudara? Mencintai firman Tuhan itu adalah sebuah keputusan. Mencintai firman Tuhan ini bukan berbicara tentang hal yang lain, tapi ini adalah sebuah keputusan. Saudara, saya nggak bilang bahwa untuk kita memahami Alkitab mudah, tidak saudara. Tapi saya tahu ketika kita berani mengambil keputusan malam hari ini, Tuhan, saya ingin menjadikan firman Tuhan penggerak utama dalam hidup saya. Kita akan sungguh-sungguh berjuang untuk hal ini. Kita akan sungguh-sungguh mengusahakan untuk hal ini. Saudara, saya sangat terharu mendengar sebuah kisah. Seorang pria yang bertugas sebagai penerjemah pendeta Raffi Sakarias bernama Hien Pham. Dia adalah orang Vietnam. Saudara sekalian, ketika itu Hien Pham ini mengalami satu penganiayaan karena dia ditangkap oleh tentara komunis. Saudara, ketika itu kondisinya begitu mengerikan, ada banyak kesulitan terjadi. Sampai-sampai dia udah gak tahan lagi, saudara. Karena setiap hari diindoktrinasi, sangkali imanmu, maka kamu akan hidup lebih baik. Wah, awalnya dia terus berjuang mempertahankan iman dia, tapi sampai satu titik dia berkata, aduh Tuhan cukup. Ya, rasanya benar gak ada Tuhan, rasanya aku lelah untuk berdoa, kondisinya terlalu parah, terlalu menyakitkan untuk dipertahankan. Singkat cerita, malam itu dia bertekad, ini hari terakhir aku akan mengenal Kristus,
ini hari terakhir aku akan berdoa. Saudara, besok paginya dia bangun pagi langsung disuruh bekerja. Dia disuruh untuk membersihkan jamban, saudara. Jamban itu toilet ya, untuk orang buang air. Nah, ketika dia sedang membersihkan jamban, saudara, dia kaget melihat ada tulisan dalam bahasa Inggris, saudara. Dia tahu banget, dia orang Vietnam, tapi dia penerjemah visa keras, dia sangat mahir berbahasa Inggris. Dia tahu begitu baca, ini adalah Roma 8 ayat 28. Saudara, ketika dia baca, dia terkaget-kaget dan yang menangis. Karena tulisannya adalah kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dia begitu baca Roma 8 ayat 28, dia menangis dan dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan ada. Segala hal Tuhan izinkan untuk kebaikan. Aku tidak boleh menyangkali iman. Aku tidak boleh mengingkari. Aku harus bertahan sekalipun dalam kesulitan. Saya tahu apa yang dia lakukan. Siang hari sesudah bersihkan jamban itu, dia datang kepada tentara dan dia berkata, izinkan saya membersihkan jamban setiap hari. Tentara itu kaget, saudara. Orang biasa sulit untuk membersihkan jamban, tapi dia mau. Untuk apa? Saudara tahu bahwa kertas Roma 8 ayat 28 yang dia temukan itu adalah sobekan Alkitab yang dipakai oleh tentara untuk membersihkan, kotoran mereka, saudara. Kalau mereka kotoran dibersihkan oleh sobekan Alkitab. Dan setiap kali dia bersihkan jamban, saudara, dia kumpulkan kertas-kertas berisi pup itu. Dia ambil semua, dia cuci, dia keringkan, dan itulah yang menjadi bahan saat teduh dia setiap hari. Setiap hari dia kumpulkan, dia cuci, dia keringkan, dan dia baca untuk menjadi kekuatan bagi dia menjalani hari-hari yang tidak mudah. Saudara, kalau orang sudah punya keputusan untuk mau mencintai firman Tuhan, untuk mau membiarkan firman Tuhan memenuhi pikiran hati, tidak ada alasan yang lain, saudara. Apalagi di zaman sekarang terlalu banyak kecanggihan. Saudara malas baca, saudara bukan orang yang konsen kalau baca, tinggal dengerin audio. Saudara susah bawa Alkitab kemana-mana, tinggal download di handphone bisa. Nggak mungkin saudara malas bawa handphone. Saudara nggak ngerti, saudara ada begitu banyak perangkat untuk bisa membantu mengerti. Bahkan ada renungan harian yang ditulis beruntun, saudara. Bahkan saudara punya hamba Tuhan yang bisa membantu saudara untuk memahami hal ini. Saudara, saya yakin kalau kita punya keputusan untuk mau membiarkan firman Tuhan itu masuk dalam hati kita, kita sungguh-sungguh merenungkan itu, membiarkannya mengubah hidup kita, menuntun hidup kita, menguasai hidup kita. Saudara, tidak ada kata terlalu sulit. Kita akan berjuang habis-habisan untuk hal itu. Mau lagi capek, kita akan tetap usahain. Karena kita tahu itu sangat penting. Saudara, saya ingat banget. Dulu saya di saat saudara, saya punya pacar yang menjadi suami saya sekarang. Saudara, waktu itu, saat itu nggak kayak sekarang, maksudnya lebih sulit gitu loh untuk kita telepon. Tapi saya menjadi wanita dengan predikat luar biasa karena saya berhasil menelepon pasangan saya di dalam kuliah saya 3,5 tahun setiap malam tanpa absen, saudara. Itu ada ngantuknya, sengantuk-ngantuknya karena tugasnya begitu berat. Buatnya Cipaul waktu ya, pengalaman di sana, setiap malam lembur, ada kuis, ada tugas, teman-teman bikin tugas, saya harus telepon pasangan saya. Kenapa? Karena kami pacaran long distance. Saudara sekalian, saya ini sama suami saya long distance 6 tahun, saudara. Dia kuliah di Taiwan dan saya di sini. Jadi kami komitmen, hubungan ini penting karena kita harus komunikasi setiap hari. Jadi begitu kita sadar bahwa komunikasi itu sesuatu yang penting, mau dalam kondisi apapun, sampai sering ketiduran pun, kita pasti telepon, saudara. Karena kita tahu itu penting. Dan kita sudah memutuskan ini harus dilakukan setiap hari tanpa terkecuali. Jadi saudara, poinnya bukan kondisi, tapi poinnya adalah kita mau atau enggak. Saudara mau ada seminar, mau ada setiap hari pembahasan ayat,
Ibu Novi membawakan, saudara bisa tanya apapun. Kalau saudara memutuskan untuk nggak mau, saudara nggak akan datang. Tapi kalau saudara punya keputusan untuk, oke Tuhan, aku mau berubah. Aku tahu saudara, aku tahu Tuhan, aku ini anak Tuhan. Aku ini manusia baru. Aku ini harus membiarkan seluruh pikiranku, perasaanku dikuasai firman Tuhan. Karena kalau nggak mungkin bisa membentuk komunitas yang baik. Nggak mungkin aku bisa jadi berkat buat orang di sekitarku. Kalau pikiranku masih sama kayak pikiran teman-temanku yang nggak kenal Tuhan. Hatiku sama kayak keluargaku yang nggak kenal Tuhan. Orang waktu lihat aku bukan lihat Tuhan, malah mirip iblis. Saudara, kalau hal itu terjadi, nggak mungkin saudara berkumpul dan menjadi satu komunitas rohani yang berdampak bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Nggak mungkin. Karena itu saudara, kita harus masuk dalam satu pemahaman, yaitu saya harus memberi diri untuk mau dibentuk firman Tuhan. Kalau semua orang memutuskan untuk mau dibentuk, saya yakin akan ada perubahan yang sangat besar terjadi. Suruh bayangkan kalau semua orang pikirannya, perkataannya dikuasai firman Tuhan. Berapa banyak orang nggak kenal Tuhan mau masuk. Mau tahu kenapa saudara berubah. Mau tahu kenapa ada perbedaan yang jelas di sini. So, itu hal yang pertama. Hal yang terakhir. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa membentuk komunitas yang baik? Ketika nanti gereja akan melakukan onset, selain memberi diri untuk dibentuk oleh firman Tuhan, kita harus mau memberi diri dibentuk oleh konflik. Jadi yang pertama memberi diri dibentuk oleh firman Tuhan, yang kedua kita harus mau memberi diri untuk dibentuk oleh konflik. Saudara, kembali kepada definisi manusia baru, kita sekumpulan orang percaya. Saudara, namanya manusia baru itu tidak serta-merta kita bebas dari konflik. Sekalipun kita semakin hari terus semakin disempurnakan dengan Kristus, kita tetap, saudara, punya kelemahan. Kita punya, orang lain punya. Karena itulah pasti akan menjumpai konflik. Konflik itu apa sih, saudara? Ketegangan yang terjadi karena adanya gesekan, adanya perbedaan. Saudara, menarik ya. Saya pikir-pikir kenapa sih Tuhan harus izinkan kita berkonflik? Kenapa kita semua enggak, aduh karakternya baik-baik, semua gitu ya kan damai. Serah Tuhan enggak begitu. Tuhan ingin kita dengan keputusan kita sendiri, kita mau berubah. Kita mau sadar bahwa ada yang kurang, bahwa masih ada yang harus dipoles oleh firman Tuhan, oleh konflik, oleh sesama saya. Saya butuh orang di sekitar saya untuk menunjukkan blind spot, titik buta, kelemahan karakter yang saya nggak sadar. Saudara, siapa yang tahu cabai itu pedas adalah orang yang memakannya, saudara. Benar nggak? Tapi kalau nggak dimakan nggak kelihatan itu pedas, saudara. Ya gitu aja. Saudara, tetapi begitu orang menyentuhnya, saudara, itu baru kerasa, oh ya ampun, ini rasanya pedas. Saudara, banyak anak-anak begini. Kalau saya nggak ketemu kamu tuh, gue tuh orangnya terkenal sabar banget tuh masih. Sampai gue ketemu dia, baru tuh sampai gue matahan lagi, gue meledak. Saudara, nggak begitu. Orang sabar, mau ketemu siapapun, yang parah sekalipun orang yang menjengkelkan sekalipun, kalau pada dasarnya hatinya sabar, dia pasti akan terus sabar. Tapi jangan-jangan dia seperti cabai, yang nggak kelihatan sebelum ada yang menggigitnya. Sudah seringkali Tuhan biarkan konflik untuk menunjukkan diri kita ini belum sempurna. Masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, dipoles kembali oleh orang di sekitar kita. Sudah Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Tapi dia tidak pernah membiarkan diri kita apa adanya. Dia pengen kita terus ditransformasi, saudara. Karena kita ini kelak akan bersama dengan dia dalam kekekalan. Punya karakter yang akan kudus seperti dia, tapi nanti. Sekarang adalah masa kita mempersiapkan diri. Dan konflik ini menjadi satu hal yang sangat Tuhan pakai. Karena ini benar-benar efektif menunjukkan diri kita yang sesungguhnya. Jadi saudara, kalau saudara mengalami konflik dengan sesama saudara, dengan orang-orang di sekitar saudara, secara khusus di gereja, saudara jangan cepat-cepat, ini sih, ini dia, semuanya disalahin. Terus saudara ngadat, saudara nggak mau ke gereja, saudara pindah gereja, saudara nggak mau pelayanan, saudara
menunjukkan reaksi yang sangat menyakitkan. Jangan, saudara. Ayo kita malam hari ini belajar. Semuanya tentang saya. Kalau Tuhan izinkan konflik, artinya Tuhan izinkan saya ini dibukakan. Ada hal yang saya nggak sadar, ini kelemahan saya loh. Oh ternyata saya ini orang yang nggak sabaran ya. Oh ternyata saya ini orang yang masih kalau ngomong tuh menyakitkan. Oh saya ini ternyata orang yang sangat egois. Dan ada begitu banyak karakter lain, kelemahan lain yang Tuhan bukakan melalui konflik. Jadi saudara, kalau saudara berkonflik, saudara jangan lari, saudara jangan malas untuk menghadapi. Saudara harus maju dan berkata, Tuhan, aku mau menyelesaikan dengan satu pemahaman. Aku mengoreksi diriku terlebih dahulu. Tuhan, kelemahan apa yang Tuhan bukakan, sehingga aku bisa berkonflik dengan orang lain. Karena biasanya konflik itu menyatakan karakter kita yang belum serupa dengan Kristus. Makanya kita berkonflik. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya ini pergi ke luar negeri bersama suami saya, kami berlibur. Ketika itu saya pergi, saudara, dan di sana saya sakit, gitu ya. Jadi secara singkatnya adalah saya sakit demam, nggak enak tenggorokan. Saya tuh ada mandel, saudara. Jadi saya bandel, saya sering kali makan yang pedas, dingin. Wah, udah deh, sering jadi, saudara. Dan waktu itu ketika saya di luar negeri, jadi, saudara. Kan bete ya, liburan. Itu saudara demam, batuk, kadang nggak enak banget. Akhirnya, udah deh, kita berobat, gitu ya. Waktu itu saya datangi apotek yang ada apotekernya gitu lah. Jadi saya bisa konsultasi obat, segala macam gitu ya. Dan saya dikasih, saudara. Dia bilang, biasanya minum antibiotiknya, minum. Aku bilang, udahlah, kasih aja. Supaya aku cepat sembuh, supaya aku bisa menikmati liburan. Soalnya ketika saya sudah minum, gitu ya, antibiotik itu, minum obat, gitu. Sebenarnya satu hari kayak membaik gitu loh, saudara. Kayak udah lebih enak. Wah, syukurlah beli obat cepat gitu ya. Saya bisa menikmati kembali liburan saya. Tapi saya di hari kedua, saya mulai merasa ada yang aneh, saudara. Saya merasa bibir yang seksi ini mulai membesar, saudara. Mulai bengkak gitu ya. Terus saya merasa badan saya semua gatal luar biasa. Aduh, saudara, pokoknya nggak karu-karuan aja. Terus suami saya bilang, jangan-jangan kamu nggak cocok sama obatnya. Oh iya benar juga. Ya udah kita balik lagi ke apotek itu, terus kita konsul gitu. Oh ya mungkin nggak cocok, dia bilang. Ya udah selesai diganti. Setelah makin lama, saudara, kok saya merasa bibir saya mulai pulih, tapi badan saya gatalnya semakin menjadi-jadi. Oh saudara, waktu itu saya sampai pikir, ini hotel ini nggak bersih gitu ya. Kenapa ya saya benar-benar gatal sampai susah tidur, saudara. Kok saya benar-benar susah tidur? Kurang lebih, saudara, saya masih liburan, masih ada sekitar 6 hari lagi. Ya udahlah, saya pokoknya habisin liburan 6 hari. Terus saya bilang ke suami saya, pulang, saya mau cepet-cepet ke dokter ya. Cek gitu, ini ada apa, nggak enak banget. Suami saya bawa saya ke rumah sakit, saudara. Kemudian saya dicek segala macam. Terus diceritain semuanya, kronologinya. Saya minum obat di sana, ini obatnya gini-gini. Terus dia bilang, oke, kamu terkena Stephen Johnson syndrome. Hah, keren ya, saudara. Stephen Johnson syndrome. Itu apa, saudara? Itu ternyata penyakit alergi obat. Saya pernah membayangkan. Waktu itu, saudara, saya mengalami bengkak di seluruh tubuh saya. Oke, saudara, jadi Stephen Johnson ini adalah alergi dikarenakan obat, menyerang semua cairan yang ada dalam tubuh. Oke, yang ada cairan itu apa? Nafasan, terus mulut, wah semua, saudara, itu diserang semua. Mata saya udah kayak bola, nafas saya sesak luar biasa, terus udah gitu bibir saya luka, kulit saya, saudara, kalau saudara lihat gitu ya, ini kulit saya, saudara, itu yang putihnya tuh di tengah ya, saudara bisa lihat pinggir-pinggirnya itu semua merah, dan lama-lama itu menjadi menghitam, saudara, menghitam dan benar-benar mengerikan, saudara, hitam. Aduh, kalau hitamnya tanning sih keren ya, ini hitam yang seperti borok. Aduh, saudara, udah nggak usah bayangkan. Kemudian dokter bilang begini, saudara, kalau kamu telat 1 hari aja ya, ini kulit kamu semua udah melepuh, gitu. Terus sampai terkaget-kaget, saudara. Waktu itu kondisi saya sangat kritis, saudara. Saya sangat sulit bernafas, saya nggak bisa makan. Demam saya setiap hari 40, saudara. Bayangin, aduh, itu benar-benar
itu kulit saya, saudara, tidak bisa disentuh oleh apapun. Soalnya saya boro-boro bisa mandi, ya disentuh pun nggak bisa. Kadang di tengah saya lagi gini, suami saya ingin peluk saya, gitu, ingin bantu saya, maksudnya dipupuk supaya bisa cepat tidur, gitu ya. Karena saya hampir setiap hari nggak bisa tidur, saudara, itu memperburuk kondisi saya. Saudara, waktu itu tanpa sengaja, saudara, suami saya itu mencoba mengoleskan minyak karena membantu mengurangi rasa perih yang luar biasa di tubuh saya. Tapi saya mencari kesakitan, saya marah sama dia karena itu terlalu menyakitkan, saudara, terlalu menyakitkan. Wah, saudara, kondisi itu benar-benar parah. Singkat cerita, saudara, Tuhan pulihkan saya, saudara. Setelah melalui masa kritis yang begitu panjang, Tuhan pulihkan saya. Tapi dokter waktu itu bilang, untuk kulit ini butuh penyembuhan yang cukup lama. Jadi kamu berdoalah. Ada orang yang kulitnya bisa pulih, baik lagi, ada yang nggak bisa. Jadi kalau kamu sebaiknya siap-siaplah gitu ya, sampai kamu tetap dalam kondisi kulit yang seperti borok, seperti warna hitam, sangat mengerikan, ya kamu harus belajar untuk terima. Saudara, tapi ya Tuhan baik ya, Tuhan pulihkan, kulit saya kembali normal, dan saya menyadari satu hal, saudara. Ketika saya kena Stephen Johnson, saudara, suami saya berusaha untuk mengobati saya, membantu mengoleskan minyak dengan sangat perlahan. Tapi itu menyakitkan luar biasa, saudara. Menyakitkan luar biasa. Tetapi sekarang, saudara, suami saya mau pukul saya nggak marah, saudara. Biasa aja. Nggak sakit, saudara. Padahal dia pukul saya. Setelah saya pikir-pikir, berarti seringkali kita ini menyalahkan kondisi sekitar kita, orang melukai kita, padahal mungkin yang bermasalah itu diri kita. Saudara, pernahkah kita berpikir, saudara, mungkin seperti saya yang terkena Stephen Johnson ini, yang orang, kalau yang namanya sakit, saudara, mau orang berusaha berbuat baik aja, kita bisa sama-sama enggak. Kalau pada dasarnya ada begitu banyak luka, karakter yang sangat buruk dalam diri kita, kalau orang perhatian sama kita, kita bisa mikir, kenapa ya, tumben amat ya baik, mau apa ya? Jangan-jangan ada maunya, jangan-jangan ada urang di balik batu, kok dia tiba-tiba perhatian, aneh ya? Kalau orang pada dasarnya punya luka, saudara, orang baik salah, orang cuek dia marah, semua serba salah. Dan kita cenderung menyalahkan kondisi sekitar, dia yang salah, situasi yang salah, kondisi yang salah. Tapi ayo malam hari ini kita belajar, bukan salahkan orang, bukan lihat orang. Saudara, kalau dia melukai engkau, dia bertanggung jawab bersama dengan Tuhan. Itu urusan Tuhan, saudara. Tuhan punya kemampuan untuk mengubahkan dia, menegur dia, membentuk dia. Itu bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita adalah kita mengoreksi diri kita. Memulihkan luka-luka kita. Menyembuhkan hal itu. Sehingga kondisi tidak membuat kita terluka. Ketika kita pulih, orang mau ngomong apapun, itu tidak akan menyakitkan ketika kita punya luka. Karena itu, saudara, bersyukurlah. Kalau hari ini saudara berkonflik, saudara sadar, Tuhan ternyata ada karakter-karakter buruk ya yang aku punya. Yang seringkali juga menimbulkan konflik di komunitas ini. Yang tanpa aku sadar ini juga membuat orang malas dekat sama aku. Kita harus mengintrospeksi diri kita, saudara. Sehingga ketika kita nanti satu hari kita bertemu lagi dengan teman-teman kita di gereja, kita punya komunitas yang berubah. Kita semuanya saling diubahkan. Kita semua punya kesadaran untuk mau membiarkan firman Tuhan menjadi operating system kita. Mau membiarkan konflik, membukakan siapa diri kita sesungguhnya, dan kita mau berkata, Tuhan, ini aku. Kalau dulu aku selalu lari dari masalah, aku selalu marah kalau berkonflik, aku selalu membuat keributan, atau aku pergi, atau aku tidak berani menghadapi, aku mau berubah. Aku mau mengoreksi hidup aku mau sungguh-sungguh membiarkan Tuhan mengubahkan karakter burukku, dan aku mau belajar menyelesaikan dengan orang bersangkutan. Aku ingin komunitasku dikenal oleh orang di sekitarnya. Ketika mereka melihat gerejaku, mereka melihat ada Tuhan di sana. Ketika mereka melihat aku, mereka bisa melihat ada Tuhan di dalamnya. Ketika keluargaku melihat aku, mereka bisa melihat ada perubahan yang jelas karena firman Tuhan menguasai kita. Saudara, ayo kita berjuang bersama. Sulit nggak, saudara? Sulit, tapi bisa.
Kalau kita hari ini memutuskan Tuhan aku mau, Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan menolong setiap kita. Membiarkan firman Tuhan itu menguasai, menggerakkan hidup kita. Dan konflik pun menjadi sesuatu yang indah. Kenapa? Karena itulah kesempatan Tuhan menunjukkan siapakah diri kita sesungguhnya. Sudah saya rindu sekali setiap anak remaja di tempat ini dimampukan untuk menjadi manusia-manusia baru, di mana setiap orang yang bertemu dengan kalian berkata, kalian itu beda ya. Kita melihat Tuhan ada di sini. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Minta kesediaan pendeta Novi boleh menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Karini, yang boleh mengingatkan kami kembali ketika kami sudah menjadi anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Biarlah kami juga boleh menjadi manusia baru, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai firman-Mu, dan terus kami mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk Karini, supaya Karini juga diberkati Tuhan di dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan bersama dengan suami. Biarlah Tuhan terus pakai mereka untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani, juga bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami juga menyerahkan anaknya dalam pertumbuhan kehidupannya, biarlah Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Karini. Nah, jadi sehubungan dengan apa yang sudah kita bahas, firman Tuhan dan konflik, saya ingin kita, yuk mau nggak kita sama-sama belajar jadi orang yang lebih open. Kenapa? Karena dengan kita lebih open itu akan membantu kita untuk lebih otentik, untuk lebih ngajakin, untuk lebih nyadar bahwa kita butuh ya orang-orang di sekitar komunitas rohani ini untuk membantu aku tetap menjadi anak-anak Tuhan yang oke banget nih. Gitu. Nah, pertanyaannya ada dua, gitu ya. Oke. Yang pertama, saudara nanti diskusikan ya di Retum nanti. Yang pertama, sebagai anak Tuhan kan kita tadi udah dibilangin perlu memberi diri untuk dipenuhi, dikuasai, dan diperintah oleh firman Tuhan. Nah, kira-kira hal apa sih yang sering kali menjadi penghalang firman Tuhan itu masuk dalam hati kita? Sederhananya, apa sih yang paling bikin kita susah banget untuk mencintai firman Tuhan, untuk membaca, untuk mau membiarkan itu memenuhi diri kita? Gitu. Sebutin gitu ya, apa menjadi penghalangnya. Dan coba sama-sama diskusiin, mungkin teman-teman bisa bantu. Apa cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hal itu? Ya, oke. Jadi yang pertama, gitu. Coba kira-kira apa sih yang membuat kita sulit untuk membiarkan firman Tuhan masuk, dan cara apa yang perlu dilakukan untuk kita bisa memperbaiki hal ini? Kedua, kira-kira karakter apa dalam diri kita yang berpotensi memicu konflik dalam sebuah komunitas? Tadi kan kita bahas ya, seringkali kita nyalahin orang lain, semua salah dia, salah kondisi. Tapi jangan-jangan kita sendiri juga punya blind spot, kita sendiri juga punya penyakit yang kita nggak sadar. Nah, Tuhan bukakan lewat konflik nih. Dan hari ini ayo kita coba sama-sama introspeksi. Apa sih kelemahan-kelemahan saya yang ternyata itu juga bisa memicu konflik di komunitas gitu. Jadi bukan cuma ngomongin A, B, C, D, dia teh orangnya gini, kita ngegibahin orang, ngegosipin orang, tapi ayo kita introspeksi diri kita juga gitu. Nah, aku kasih listnya gitu ya, kasih listnya untuk membantu kita mengidentifikasi dengan lebih mudah gitu. Nah, nggak cuma berhenti sampai di sana. Jadi misalnya ya, kita bilang, aduh aku ini orangnya egois loh gitu, dan aku sadar ini teh memicu konflik. Kenapa kamu bilang egois itu bisa memicu konflik? Coba jawab. Oh ternyata kalau aku egois tuh orang serba susah ya dari dekat aku.
mau utarain pendapat jadi nggak berani gitu. Karena aku orangnya egois, apa-apa mau yang punya aku yang didahului. Orang mau ngelakuin apa jadi susah karena aku orangnya egois. Semuanya harus tentang aku dan aku. Gitu. Jadi maksudnya saudara coba kemukakan alasannya kenapa karakter itu tuh bisa memicu konflik di komunitas saudara. Gitu kira-kira ya. Cukup jelas di sini. Apa ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita bisa berpisah? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas saya kembalikan kepada Anda. Makasih. Ya, jadi teman-teman kita sekarang masuk ke sesi sharing di sini. Mungkin aku bakal minta satu atau dua perwakilan dari pos-pos yang tadi ada buat ceritain apa yang kalian dapetin tadi di diskusi kelompok. Kalau ada yang mau bisa langsung open mic aja ya teman-teman. Ada nggak nih? Mungkin tadi nih dari Kelapa Gading. Seru juga tuh tadi ngomongnya panjang. Atau Cibubur juga boleh. Langsung di open mic aja ya teman-teman. Nah tuh Kak Siska. Yang paling terakhir masuk ya. Yang paling lama nih. Wah, lo menjatuhkan Cibubur sama Cibubur lo. Wah, kacau. Kak Ika disuruh ngomong Kak Maiceng, Kak. Waduh. Wah. Siska dong, Siska aja simpulin yang tadi tuh. Aku siapa ya mau nyimpulin? Mungkin Boni atau Rafa mau nyimpulin nggak? Masa aku mulu nih? Ya aku tadi di private chat katanya Boni mau. Silakan Boni. Wih, mantap. Keren banget. Awal-awal. Lagi lah Boni. Ini wakil ketua remaja Cibubur loh. Oh. Kali namanya Boni. Boni, langsung aja. Oke, thank you semua. Jadi tadi sharing-sharing sama Kak Siska, sama Rafa, sama Kak Ika juga seru banget tadi bisa ngobrol-ngobrol. Dan dari yang tadi kita sesi breakout, aku boleh simpulin salah satunya adalah kayak dalam suatu organisasi pasti akan ada konflik di dalamnya. Tapi dalam hal konflik itulah yang bikin kita bertumbuh dan jadi makin kenal satu sama lain dan kita makin kuat untuk bisa jadi komunitas yang sehat dan membangun. Dan untuk perihal karakter masing-masing, kita nggak bisa expect apa yang komunitas itu bisa kasih ke kita, tapi harus kita yang bisa adaptasi dengan karakter yang kita punya untuk bisa kontribusi ke komunitas itu dan bisa jadi berkat. Mungkin itu aja dari aku dari salah satu pertanyaan tadi. Terima kasih. Makasih Boni dari Cibubur ya. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin boleh nih dari Pos Basuta, kalau ada perwakilannya, mungkin boleh sharing sedikit yang tadi udah didiskusikan. Adakah? Lagi nunjuk-nunjuk tuh. Gak apa, kita tunggu. Nah, itu udah dia maju. Jadi kalau misalnya kalau dari kalau dari kelompok aku sih kayak ringkasannya itu untuk yang untuk yang karakter itu kebanyakan dari kelompok aku tuh mereka kayak males gitu.
terus kayak ceplas-ceplos, habis itu ada yang penakut juga gitu. Jadi dari situ tuh menimbulkan kalau kayak ceplos-ceplos, kita kan nggak pernah tahu ya orang-orang tuh seperti apa menanggapi hal itu gitu. Jadi kadang kayak kayak berdebat gitu. Jadi ada yang ngerasa nggak suka. Nah disitulah kadang-kadang terjadi apa responnya, apakah dia akan bertahan di situ atau dia akan cabut atau gimana gitu. Nah untuk yang apa sih yang ngebuat firman Tuhan tuh nggak bisa masuk, kebanyakan sih tema dari firman Tuhan itu sendiri gitu. Jadi kayak menyesuaikan gitu. Kalau misalnya temanya nggak masuk untuk kondisi yang sedang dia alami gitu, dia tetap mendengarkan tapi nggak fokus untuk menerima firman Tuhan itu gitu sih. Oke, baik. Terima kasih dari Basuta. Masih ada lagi dari teman-teman? Mungkin dari VTI boleh nih sharing sedikit yang tadi udah diskusi. Udah ada yang pindah pos tuh. Udah ada yang pindah pos lagi. Katanya Kevin Karunia pengen sharing di sini, Ci. Coba boleh, Kevin. Siapa tadi? Kevin Karunia. Kevin Karunia katanya mau sharing di sini sih. Kevin Karunia. Oke, langsung aja open mic-nya. Halo, Silakan. tes. Halo. Ya, saya Kevin dari VTI. Jadi tadi pas sharing session bareng sama Calvin, sama yang lainnya juga, kalau dari saya sih, ini sih biasanya tuh yang bikin jadinya konflik tuh karena dari diri saya tuh selalu mikirnya tuh minder sih, minder sama kadang overthinking. Jadi kadang itu yang juga suka bikin jadi ini perpecahan dalam inilah komunitas gitu. Karena mungkin saya juga terlalu overthinking, tapi ya saya juga dari situ belajar gimana caranya buat tetap stay positif, jangan selalu netting ya. Ya tadi makanya saya cerita ya kayak kejadian-kejadian yang pernah bikin saya tuh jadi ngedown gara-gara saya disalahin sama orang atau saya nyalahin diri saya sendiri kayak gitu. Ya mungkin buat nextnya ya tadi kita juga udah sama-sama berdoa juga buat saling menguatkan juga satu sama lain biar kita juga tetap selalu bisa berpegang terus sama Tuhan. Kayak gitu sih, Ci. Thank you, Ci. Oke, makasih dari VTI. Mungkin Cirini boleh kasih tanggapan dulu kali ya buat teman-teman yang tadi udah sharing nih. Boleh. Ya. Oke, thank you teman-teman ya. Aku tadi terharu ya maksudnya dengar dari rekan-rekan sendiri bilang kalau kalian bisa belajar melihat konflik itu ternyata cara Tuhan untuk menunjukkan diri gitu ya. Jadi punya pandangan yang berbeda tentang konflik itu sendiri gitu. Tadi Bonnie cerita, kemudian Kevin juga berani cerita bahwa ini karena kita akan sulit sekali kalau semuanya menyalahkan kondisi sekitar, ya nggak sih? Semuanya salah orang lain, semuanya salah program lah, salah hamba Tuhan, itu akan sangat sulit gitu. Kita nggak akan lihat bahwa diri kita sendiri pun ternyata berbagian loh di dalam konflik ini, di dalam perpecahan ini. Coba kalau masing-masing ya bisa seperti Kevin sadar gitu, kelemahanku ini, dan kita nggak judging orang lain, tapi kita fokus gitu, Tuhan, aku punya kelemahan ini, tolong bentuk aku dong, bantu aku. Bahkan tadi dia minta gitu, maksudnya, yuk bantu gitu teman-teman, ingetin juga gitu ya, doain aku dong supaya aku nggak overthinking. Wah, ini akan sangat indah gitu. Kebayang kalau persekutuan komunitas rohani kalian tuh isinya kayak begini semua nih anak-anaknya.
yang nggak saling menghakimi, nggak saling nyalahin, tapi berani mengakui kesalahan, berani berintegritas, berani oke gitu, aku udah punya kesalahan, yuk gitu, sama-sama kita selesaikan, kita doa bareng. Indah nggak sih gitu? Jadi sekali lagi, konflik pasti terjadi, pasti. Jadi sampai semangat kalian nih nanti kelak, tadi ya sempat dibahas, udah nggak sabar banget kan onsite gitu ya. Percayalah, hari pertama onsite pasti kalian nangis deh. Benar-benar ya ampun akhirnya gitu ya. Hari pertama jemaat di gereja saya itu kan gereja yang, aduh modelnya kalau pernah ke Bandung ya kayak model gereja Katolik menjulang tinggi, terus ada ini lonceng ya teman. Dengar lonceng aja nangis, coba kebayang nggak? Saking, aduh ya ampun gitu ya. Tadi Cipolla cerita tuh, pertama kali online aja nangis ya nggak sih, aduh ya ampun bisa online gitu. Akhirnya, lama-lama udah biasa aja. Malah sekarang sembarangan sikapnya, ya nggak? Kita bisa kebaktian sambil ngapain, kita nggak lagi seperti pertama kali waktu online. Nanti onsite pertama pasti nangis semangat 45, tapi bertahan berapa lama? Karena itu kita harus ubah. Yuk kita belajar melihat satu konflik gitu ya. Untuk kesempatan kita justru saling bergantung kayak gini nih, saling menguatkan, saling mendoakan. Kalau percaya deh program macam-macam nggak usah. Orang pasti ya nggak. Gimana coba tempat di mana nggak suka ngegosipin orang, tapi saling backup, saling ngedoain, saling menerima, itu indah sekali. Jadi sih berharap jangan sampai kalian terjebak oleh begitu banyak program-program, tapi jadilah manusia-manusia yang bikin orang tuh pengen datang di dalamnya. Yang pertama ya, jadi thank you. Kemudian Cici tadi sempat yang dari Basuta ya, salah satu faktor penghalang gitu, kita bisa memasukkan firman Tuhan itu susah tuh temanya gitu, kayak nggak pas gitu ya. Nah, ya ini perlu diakui memang mencintai firman Tuhan ini bukan sesuatu yang lahir dengan sendirinya. Ini butuh perjuangan, ini butuh keputusan untuk mau komit bareng-bareng. Tapi saya bisa bilang bahwa kalau kalian punya komunitas, bikinlah komunitas yang sehat, yang saling ingetin untuk mau baca Alkitab. Jadi di masa pandemi ini, Gereja Cici pemuda tuh mengadakan baca Alkitab. Biasa tuh ya, sering banget tuh baca Alkitab. Kalian tahu nggak, baca Alkitabnya agak ekstrim. 1 bulan ngabisin PB. Kebayang nggak? 1 bulan PB selesai. Aduh, jangan tanya deh, itu sehari itu udah kayak apa. Bisa nggak? Bisa. Banyakkah yang berhasil? Banyak. Sampai tercengang-cengang juga bisa ngabisin PB. Kalian kejadian baru 1 bulan. Dan salah satu caranya adalah kita punya partner. Misalnya Cici sama Kevin berdua. Kalau Kevin nih malam belum beres, Cici WA-in. Kevin udah beres belum? Ayo semangat. Gitu. Kebayang nggak sih? Kan punya partner untuk saling ngingetin. Untuk istilahnya gini, pasti dong ada kesulitan. Dan kalian jangan selalu berharap bahwa firman Tuhan itu harus selalu pas dengan hidup kita, dengan tema-tema selalu menarik. Enggak. Seringkali kadang mungkin kita juga nggak apa-apa. Tapi Tuhan bekerja. Tuhan akan terus sampai kita nggak sadar bahwa hidup kita tuh diubahkan oleh firman Tuhan, pikiran kita diubahkan, perkataan kita diubahkan. Karena kalau enggak, kita nggak akan jadi manusia baru, nggak akan. Semuanya pikiran kita, natur dosa kita, semuanya akan menyakiti orang di sekitar. Jadi, ayo bentuk komunitas yang sehat, yang cinta firman, yang jangan suka gosip, yang mau abis-abisan yuk. Kalau perlu ada pembahasan, kalau misalnya nggak dimengerti temanya nggak apa-apa gitu. Kita bisa pelajari bersama. Jadi yang terpenting dari semua adalah keputusan untuk mau. Aku mau belajar menjadikan firman Tuhan karena itu basicnya. Jadi sekali lagi jangan terjebak gitu dengan begitu banyak aktivitas di gereja nanti ya kalau udah onsite. Tapi jadilah jemaat-jemaat yang cinta firman Tuhan. Itu akan mengubahkan komunitas kalian. Itu akan membuat Tuhan disenangkan. Ya, jadi perkataan perilaku kalian akan berubah pasti. Silakan Rani.
Makasih Cirini. Ya, mungkin kita lanjut aja masuk ke Q&A. Jadi dari teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan aja, bisa open mic atau dari chat. Nanti bisa aku bacain. Boleh minta tolong Cirini lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman kita ya. Yuk silakan teman-teman langsung aja. Gimana cara mengatasi perfeksionis? Oke, ini tadi Josephine ya? Iya, saya yang nanya, Josephine. Iya, oke. Cirini boleh langsung aja, Ci. Ya, oke Josephine. Biasanya ini orang perfeksionis ini sangat mementingkan hasil, benar nggak sih? Perfeksionis ini biasanya akan menuntut diri dan orang sekitar, ya. Menuntut diri mungkin oke-oke aja karena standar kita juga emang tinggi ya. Kita juga akan berjuang habis-habisan dengan segala cara. Tapi masalah orang sekitar kita belum tentu begitu, benar nggak sih? Benar. Dan ini menimbulkan konflik. Nah, coba maksudnya kita belajar melihat Tuhan, kira-kira kalau Tuhan jadi saya, Tuhan akan lakukan apa ya? Tuhan sendiri nggak pilih murid-murid yang perfect, benar nggak? Tuhan kalau perfeksionis ya, Tuhan pasti pilihnya orang-orang yang terbaik. Tapi dia justru pilih kadang orang-orang yang sangat nggak banget gitu loh, istilahnya yang bagi dunia waktu itu sangat tidak dilihat. Karena fokus Tuhan bukan tentang hasil, tapi tentang proses. Kamu mesti belajar untuk melihat Tuhan, hasil sempurna ini tidak sama seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan belum kejar itu. Tapi yang paling Tuhan inginkan adalah proses. Kamu menikmati. Kamu berrelasi bersama teman-teman kita. Tuhan sangat ingin kamu, bagaimana kamu belajar menurunkan standar kamu. Tapi kamu belajar untuk memberdayakan orang di sekitar. Kamu belajar kejar apa sih dari perfeksionis. Gitu. Maksudnya, apakah ini benar yang Tuhan mau? Atau ini jangan-jangan egonya kita? Seringkali coba kita pikirkan lebih dalam. Kalau kita kerja, benar nggak? Kita akan clash sama sini. Apakah ini yang Tuhan mau? Kenapa kita nggak coba turunkan standar itu? Minta Tuhan berikan kita hati yang lebih. Untuk lebih peduli pada jiwa. Kepada pribadi demi pribadi. Orang-orang di sekitar saya. Dan lihatlah, kadang ya, tapi justru itu bisa menyentuh begitu banyak orang. Sekali lagi tadi Sisi bilang ya, banyak gereja yang semua kejar program yang sempurna, program yang begitu ideal. Dibandingkan Tuhan sangat peduli dengan karakter orang-orang di dalamnya. Karena itu, berjuang bersama. Kita yang perfeksionis ini susah, makanya butuh diingetin tuh. Makanya butuh komunitas di sekitar, orang yang ngingetin kamu, kamu jangan gitu, turun standar, belajar hargai orang. Orang lagi belajar loh, buat dia segini aja udah luar biasa banget. Ayo belajar hargai. Dulu dia malas-malasan banget, sekarang udah mau lo pelayanan hargai. Ya, jadi hal-hal begitu akan menolong kamu melihat jangan cuma hasil, tapi nikmati setiap proses, nikmati setiap perubahan orang-orang di sekitarmu, dan bagaimana komunitasmu bisa diberdayakan semua. Apakah cukup jelas? Jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ya, makasih Cirini, makasih Josephine. Ada lagi dari teman-teman? Aku mau tanya. Ya, boleh, Buni silakan. Hari ini aku mau nanya gimana caranya kita bisa memilah antara perasaan atau kayak pertimbangan pribadi kita dengan
apa yang sebenarnya Tuhan mau saat kita melakukan pelayanan dalam komunitas atau di gereja. Sorry Bumi, di Cici agak putus-putus, boleh tolong ulangi? Oke, gimana caranya kita memilah antara perasaan dan keinginan pribadi kita dengan apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam kita melakukan pelayanan atau berkomunitas. Oke. Ya, tidak ada cara lain kecuali kamu mendisiplinkan diri, mengambil keputusan untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan dalam hidup kamu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang akan menguasai seluruh pikiran kamu, perasaan kamu, perkataan kamu, semuanya akan dikuasai. Jadi istilahnya begini, gimana kita mau tahu yang Tuhan mau kalau kita nggak ngerti isi hati Tuhan, benar nggak sih? Ya, gitu. Tadi Cici cerita ya, Cici kenapa memutuskan harus komunikasi terus tiap hari dengan pasangan Cici? Karena kami long distance. Gimana cara mau kenalnya? Ya mau nggak mau harus telepon, harus ngobrol, gitu. Aku harus tahu dia lagi pikirin apa, lagi lakuin apa, yang dia mau tuh apa. Nah, itu caranya kita berkomunikasi setiap hari. Dalam kondisi sesulit apapun, selelah apapun, nggak ada excuse untuk kita nggak telepon. Nah, itulah yang harus Boni lakukan. Biarkan firman itu betul-betul menjadi sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Jadi ini bukan pilihan lagi tuh nggak kayak ya bolehlah kalau gue lagi nggak terlalu sibuk, kalau gue ada waktu, enggak begitu. Firman Tuhan ini benar-benar menguasai semuanya. Kamu biarkan itu masuk dan berbicaralah, Tuhan, aku ini susah banget ngerti firman Tuhan, nggak ngerti, bingung gimana. Coba ceritanya ya Boni, kalau Boni doa ya Tuhan, aku pengen ngerti isi hati Tuhan, tapi kita susah banget baca Alkitab. Tuhan tolong kasih aku komitmen, usaha yang terbaik yang aku bisa lakukan. Kira-kira Tuhan jawab doa kamu atau enggak Boni? Kira-kira Tuhan pasti jawab doa kamu nggak kalau kamu berdoa seperti itu? Tadi putus-putus sih. Oh, oke. Sorry. Oh, oke, nggak apa-apa. Untuk memahami firman Tuhan. Kalau kita susah untuk mengerti isi hati Tuhan, kamu berdoa aku mau mengasihimu, mengerti isi hatimu, tapi membantu berikan aku pengertian, hikmat, kedisiplinan, usaha terbaikku untuk bisa mengerti isi hati Tuhan. Tuhan pasti jawab doa kamu nggak Boni? Ya, pasti Tuhan jawab. Suara Cip, ya. Pasti Boni. Pasti. Karena ini isi hati Tuhan. Ini kerinduan Tuhan terbesar. Dan kalau kamu sudah melakukan hal ini, percayalah tidak akan lagi ada perbedaan antara kehendak kamu dengan kehendak Tuhan, karena inilah yang menguasai hidup kamu setiap hari. Benar-benar setiap hari kamu akan dikuasai hal ini. Berjalan mungkin pelan, nggak kelihatan, tapi lama-lama orang di sekitarmu akan lihat, kok kamu berubah ya. Kok dulu Boni orangnya perfeksionis ya, kok sekarang berubah ya. Dia egois ya, kok sekarang enggak ya. Itu pasti orang sekitarmu kan menyaksikan hal itu Boni. Pasti. Gitu. Jadi tidak ada cara lain untuk kita bisa melakukan yang Tuhan mau selain kita mau memahami isi hati Dia. Jadi jangan lepaskan firman Tuhan, jadikan itu sebagai sesuatu yang utama. Oke, thank you Cirini. Iya Boni, sama-sama. Ya, makasih Cirini, makasih Boni. Kita udah jam nih, jadi kita lanjut aja ke acara kita yang terakhir ya. Pertama-tama dari kami seluruh GKK mengucapkan terima kasih kepada Cirini Anggraini yang sudah menyempatkan waktunya melayani kita hari ini. Terima kasih juga kepada jemaat, teman-teman yang sudah hadir di sini. Kiranya apa yang sudah kita
kita lewati bersama-sama hari ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman dan kedepannya juga kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin ada pengumuman ibadah lagi nggak teman-teman? Panitia? Nggak ada pengumuman ya? Gimana Cipau? Besok ibadah guys, jangan Baik, lupa. ibadah umum di Ya. gereja masing-masing ya. Ya udah. Sama di YouTube paling. YouTube Gereja Kristus Ketapang. Betul tidak? Yoi. Oke, baiklah. Aku serahkan aja langsung ke Virgilius. Silahkan. Oke guys, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, alangkah baiknya kita semua membuka cam untuk berfoto. Mari kita semua buka cam untuk foto. Bikin view-nya. Sebentar ya. Ini Sam, mana sih Sam? DG Sam. Belum open. Nge-lag tadi bilang. Kalpin Huang. Ini post mana nih? Basuta belum open. Jenny, Tri, Cheryl, Josephine Stella belum. Januar, Vincent, Tot, buka Tot. Kotri, ada Shirley. Januar. Belum open nih. Tunggu ya, kita tunggu teman-teman kita. Mana press screen? Oh, ini. Iya. teman-teman Basuka foto di lokasi ya yang bagus. Dari ditempelin. Oh, dia foto di lokasi aja, Ci, Basuta. Enggak, ini nggak Oh, apa-apa enggak. foto zoom ya. Nanti mereka foto lagi. Oke. Yuk, kita mulai. Ini berapa slide sih? 2 doang ya. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Sabar, dilihat dulu. Oke, hasil bagus. Slide 2. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah semuanya. Makasih semua yang sudah mau on cam. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk Cirini sudah bisa berbagi sama kita. Terima kasih teman-teman, baik dari pusat sampai pos-pos. Aku secara pribadi bersyukur banget kita bisa adain seminar perdana nih ya setelah masa pandemi barengan pusat dan pos-pos. Semoga relasi ini terus terjalin gitu ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu ya. Dan khususnya buat teman-teman di komunitas kalian masing-masing ya, aku berdoa ini jadi satu momentum kalian berani terbuka, kalian berani membangun komunitas kalian gitu ya. Jangan tunggu orang mulai itu ya, kita mulai bersama-sama gitu ya. Mungkin ada juga yang berpikir nunggu dia, aku juga nunggu dia, jadi nggak mulai gitu ya. Tapi ini udah jadi momentum bersama, kita bergerak bersama membangun komunitas kita gitu ya. Kita sambil berharap sama Tuhan dan dia bertumbuh bersama dengan firman Tuhan juga ya. Itu yang selalu jadi keyword yang dari Cirini sampaikan ya, bahwa pada akhirnya tanpa firman kita juga sia-sia ya apa yang kita lakukan sekarang ya. Setiap program juga akan sia-sia kalau yang dihasilkan bukan remaja-remaja yang takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan ya. Oke, yuk kita berdoa ya. Kita menyerahkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Seminar kali ini boleh sungguh menolong kami untuk melihat bagaimana Tuhan rindu kami bersatu hati. Tuhan rindu kami memiliki komunitas yang di mana kami bisa terbuka apa adanya, diterima,
dan kami sungguh boleh berakar, tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah seminar ini bukan hanya menjadi angin lalu, tetapi sungguh boleh membangunkan setiap kami untuk membangun komunitas kami di setiap pos, setiap pusat. Kami sungguh mohon Tuhan, dan relasi antara pusat dan pos juga semakin hari semakin boleh terbangun. Kami sungguh boleh membangun remaja-remaja yang takut akan Tuhan, remaja-remaja yang mencintai firman, dan sungguh boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan sekolah, kuliah, pekerjaan, dimanapun kami berada. Tuhan sungguh memakai kami menjadi berkat-berkat Tuhan. Kami memohonkan anugerah Tuhan, berkat Tuhan bagi setiap kami, Tuhan yang melimpahkan segala kecukupan, segala kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Kami sungguh memohonkan yang daripada Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Thank you semuanya. you. Terima kasih Bu Novi. Iya, sama-sama. Thank you. Thank you Thank semua. you. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman. Salam Bless ya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua pos, DG, Thank you. Suka, Thank you. Tabak Kadi, Pusat, Cibubur. Apa lagi yang belum disebut? Thank you semua. Thank you MC kondang. Yo, arigato gozaimasu. Pasti tanya ngelek. Arigato. Nih, Segini bisa Ichini-san. jawab-jawab loh. Arigato. Kocak emang. Kocak emang. Dan Ya, thank you ya semuanya ya. Semuanya. Memberkati semuanya ya. Amira, gue mau Thank you. di sini ya. Si. Nonton Euro. Langsung lanjut nih. Lanjut. Eh.